Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam ilmu mustalahil hadis. Setelah pada pelajaran sebelumnya kita belajar tentang hadis atau hadis ad-dhaif. Kita belajar tentang hadis dhaif ya. Sebelumnya kita belajar tentang hadis ad-dhaif. Kita juga sudah belajar tentang hukum mengamalkan hadis dhaif, hukum-hukumnya, mengamalkannya, hukum meriwayatkannya, hukum riwayat, dan hukum mengamalkan hadis yang dhaif. Dan semuanya ini adalah termasuk dalam al-khabar al-mardud. Al-khabar al-mardud itu khabar yang ditolak periwayatannya, itu khabar yang tidak sahih, khabar yang yang tertolak, lawan dari al-khabar al-maqbul. Al-khabar al-maqbul. Al-maqbul ya, itu termasuk hadis hasan, hadis sahih, termasuk khabar al-maqbul. Lalu kali ini kita sudah bahas hadis al-khabarul mardud, dan kita akan masuk dalam sebab-sebab al-khabarul mardud. Yang pertama yaitu saqat minal isnad. Saktum minal isnadi. Saktum minal isnadi, yaitu ada cacat dalam sanatnya, dalam rantai sanatnya ada cacat, ada terjadi kesalahan, terjadi kekeliruan, terjadi cacat dalam rantai sanat. Kita lihat al-khabarul mardud, khabar-khabar yang tertolak, yang tidak sahih, tidak valid, itu sebabnya ada dua. Yang pertama, imma saktum minal isnad, cacat dari sisi rantai sanatnya, au ta'nun fi rawi, cacat dari rawinya. Jadi rawinya itu bermasalah. Kalau ini rantai sanatnya yang bermasalah. Rantai sanat. Jadi periwayatan, jadi A meriwayatkan dari B, dari C, dari D, dari E, dari F. Nah, ini dari rantainya ini ada permasalahan. Ada pun ta'nun fi rawi dari A tentang sifat dari rawi, ta'nun fi rawi, jadi kualitasnya, keadilannya, kesolehannya, dobitnya, siqahnya, ini bermasalah dalam rawi tersebut. Jadi secara garis besar dalam masalah al-khabarul mardud, kita bisa katakan kembali kepada dua permasalahan ini, yaitu kembali kepada yang pertama, saktum minal isnadi au ta'nun fir rawi. Ini secara garis besar, jadi al-khabarul mardud kembali kepada dua permasalahan ini. Kita bahas pada yang pertama, yaitu saktum minal isnadi. Al-muradu bisakti minal isnadi, yang dimaksud dengan saktu bisakti minal isnadi adalah inqita'u silsilatul isnad, terputusnya rantai sanad, terputusnya silsilatul isnadi, rantai sanad, bisuquti rawin au aksar, dengan putusnya satu orang rawi atau lebih. Amdan min ba'dir ruwat, bisa jadi ini disengaja dari sebagian rawi, mereka menghilangkan satu perawi, tidak menyebutkannya, au an ghairi amdin, atau tidak sengaja, lupa misalnya. Dia lupa menyesuaikan hadis, atau dia nggak sengaja, tidak ada niat untuk menghilangkan rawi tersebut, hanya saja dia langsung menyebutkan hadis, misalnya dari guru saya, dari Rasulullah, langsung tanpa menyebutkan guru-gurunya lagi setelahnya. Nanti akan kita lihat pembagiannya. Ini jadi terputus penyebutan rawinya, bisa jadi disengaja atau tidak sengaja. Min awalis sanadi aw min akhirihi aw min asna'ihi. Jadi terputusnya rawi itu bisa di atas, di awal sanad, atau di akhir sanad, atau di tengahnya. Nanti kita lihat contohnya. Sukuton zahiran aw khafiyan. Baik putusnya itu jelas atau nggak jelas, samar. Karena bisa jadi putusnya rantai rawi itu memang jelas-jelas, jadi semua orang ada yang samar, tidak terdeteksi kecuali oleh seorang ahli hadis yang mumpuni, ya, seorang ahli hadis yang mumpuni. Baik. Kita lihat di sini misalnya, ini adalah sebuah rantai sanad, maka yang dimaksud saqatum minar rawi, saktum minal isnad, misalnya saktum minal isnad, terjadi putusnya ingkito silsilatul isnad,
terputus. Bisa di awal sanad sini, bisa di akhir, bisa di tengah. Misalnya kita tambah ke satu lagi di sini, bisa tengah, ini tengah misalnya, seperti ini. Atau bisa ini yang 1, 2, 3, 4, 5 misalnya bisa di akhir sini putus, atau ini yang tengah misalnya, type. Jadi bisa putus di sini, bisa putus di akhir, di awal, atau di tengah. Jadi putus. Bisa jadi orang rawi yang sengaja tidak menyebutkan, misalnya tanpa sengaja, dia tidak meriwayatkan tidak menyebutkan nama sahabat, tapi langsung menyebutkan an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tidak menyebutkan akhirnya, dibuang akhirnya, langsung ke menyebutkan sanadnya, atau yang dihilangkan yang tengah, jadi dihilangkan rantai sanadnya. Harusnya tersambung seperti ini, tapi salah satu dari rawi ini dihilangkan. Maka ini adalah saqatum minal isnadi. Jadi bisa di awal sini, bisa di tengah, bisa di akhirnya. Dan bisa berturut-turut, misalnya 1 atau 2 ini langsung hilangkan 2, atau semua dari sini semua dihilangkan, langsung dia mengatakan an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini namanya saktum fil isnadi, saktum minal isnadi. Ini namanya, dan ini contohnya seperti ini. Dan pembagiannya anwa'u as-saqatu terbagi menjadi 2, bihasabi zuhuri wa khafaihi ila nau'aini. Jadi terbagi menjadi 2, ada yang jelas, ada yang samar-samar. Adapun saktun zahir wa hadzal nau'u min as-sakti yashtariku fi ma'rifatihi. Di jenis ini wa hadzal nau' min as-sakti, jenis dari putusnya sanad ini, yashtariku fi ma'rifatihi, dalam pengetahuan tentang sukutnya atau putusnya rantai rawi, yastariku fi ma'rifatihi al-a'immatu wa ghairuhum. Jadi para imam ahli hadis dan selain mereka, mereka sama-sama bisa mengetahui minal mustagilina bi umul hadis, minal mustagilina bi umul hadis. Jadi para a'immah ulama hadis dan orang-orang lain yang berkecimpung dalam masalah hadis bisa mengetahuinya. Wa yu'rafu hadza as-saqtu min adami talaqi bainar rawi wa syaikhi. Dan putusnya rantai sanad seperti ini diketahui dengan tidak adanya pertemuan antara rawi dengan syekhnya. Jadi seorang rawi misalnya tadi, rawi hadis ini ternyata dia tidak pernah bertemu dengan fulan ini, jadi ketahuan langsung. Ya, tidak pernah bertemu dengan fulan dan gurunya ini. Bisa jadi imma li'annahu lam yudrik asrahu, bisa jadi karena tidak satu zaman. Ini misalnya wafat tahun 150 Hijriah, rawi hadis ini yang kedua ini baru lahir pada tahun 180 Hijriah, berarti nggak ketemu. Begitu ini lahir, begitu ini wafat, syekhnya ini belum lahir. Jadi ketika ini wafat tahun 150, ini wafat tahun 180. Ketika ini mengatakan an fulan sani, loh, kamu kan lahirnya tahun 180 Hijriah, kamu yang ini telah wafatnya tahun 150 Hijriah, berarti ini tidak. Berarti terjadi sakot. Atau kemungkinan kedua, au adraka asrahu lakinnahu lam yajtami' bihi wa laysat lahu minhu ijazatun wala wijadatun. Misalnya benar pernah satu zaman, misalnya ini tahun 150 Hijriah dan ini wafatnya tufiya, dan ini lahirnya tahun 125 Hijriah. Jadi ada kemungkinan satu zaman. Jadi mereka mungkin bertemu. Jadi ketika ini lahir ini wafat tahun 150. Jadi ada kemungkinan bertemu. Tapi tidak diketahui adanya kepastian bahwasanya rawi ini pernah ada ijazah atau wijadah dari syekhnya. Tapi ada kemungkinan bertemu. Bisa jadi juga kemungkinan sakot di sini. Jadi rantai sanad yang putus. Lidzalika yahtajul bahisu fil asanidi ila ma'rifati tarikhir rawat. Oleh karena dalam permasalahan lidzalika yahtajul bahis, maka oleh karena itu butuh al-bahisu para peneliti hadis fi al-asani dalam masalah isnad
terhadap ma'rifati pengetahuan tarikh ruwah, tahun wafatnya para rawi. Jadi perlu tahu fulan wafatnya tahun 70 Hijriah, fulan tahun 78, fulan tahun 79. Jadi ketahuan. Kalau A meriwayatkan dari B, B meriwayatkan dari C, semua ketahuan. Apakah mereka satu zaman, apakah mereka pernah bertemu, ketahuan dengan pertama bisa diteliti dari pertama dengan cara mengetahui kapan mereka wafatnya. Jadi ketahuan. Li'annahu yatadammanu bayana mawalidihim. Karena kalau tahun wafat itu akan penjelasan kapan permasalahan tentang tarikh ruwat itu dibahas tentang li'annahu yatadamman, pembahasan tarikh ruwat itu mengandung permasalahan kapan mereka lahir, wa wafayatihim, kapan mereka wafat, wa awqati talabihim, wa awqat talabihim wartihalihim. Jadi dengan mempelajari ma'rifati tarikh ruwat, seorang bahis, seorang peneliti hadis, dia akan tahu kapan lahirnya, kapan wafatnya, kapan waktu mereka belajar, umur berapa mereka mulai belajar, misalnya umur 10 tahun, ketahuan. Kemudian wartilahim, kapan mereka mulai pergi safar untuk mencari ilmu, rihlah talabul ilmi, misalnya dia 15 tahun pergi ke Mekah. Nah, jadi ketahuan semua dengan mempelajari ma'rifati tarikhi ar-ruwat. Jadi ini dalam mencari apakah itu saqat dalam sebuah rantai sanad, ada terjadi putusnya dalam rantai sanad, diantaranya dengan mengetahui ma'rifati tarikhi ruwat. Ini sangat diperlukan oleh peneliti hadis. Dan di antara contoh zahir adalah contoh-contoh zahir ada 4. Di sini sebutnya ini adalah contoh yang zahir. Pertama ada hadis mu'allaq, kemudian ada hadis mursal, kemudian hadis mu'dhal, kemudian hadis munqati'. Insya Allah nanti akan datang pembahasannya dalam pembahasan yang lain yang terperinci, pembahasan satu persatu tentang saktun zahirun, putus secara sanad yang nampak, yang jelas, bisa gampang diketahui. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, al-mu'allaq, al-mursal, al-mu'dhal, al-munqati'. Ini saktun zahirun. Ada lagi namanya saktun khafiyun, yaitu wa hadza la yudrikuhu illa al-a'immatul huzzaq al-muttali'una ala turuqil hadis wa asanidi. Jadi ini adalah sesuatu la yudrikuhu, tidak diketahui oleh kecuali oleh para imam hadis yang huzzaq, huzzaq ini artinya adalah huzzaq yang mahir ya, yang profesional. Kita katakan seorang imam ahli hadis yang benar-benar mumpuni, yang profesional, yang benar-benar mahir, al-muttali'una, yang benar-benar mencurahkan, meneliti waktunya ala turuqil hadis, dari riwayat-riwayat hadis, wa ilalil asani, dan penyakit-penyakit dari sanad. Walahu tasmiyatani, dan ada 2 nama dalam masalah saktun khafi, yaitu al-mudallis dan al-mursal al-khafi. Al-mudallis dan al-mudallas dan al-mursal al-khafi. Jadi ini saktun khafiyun, tidak semua ulama mengetahuinya, hanya ulama-ulama tertentu yang mereka memang benar-benar istilahnya punya pengetahuan yang luar biasa dan memang benar-benar profesional, benar-benar mahir, benar-benar mumpuni, benar-benar ahli dalam bidang ini. Jadi ini namanya saktun khafiyun. Jadi dalam permasalahan ini kita sudah bahas bahwasanya di antara sebab hadis itu tertolak adalah saktun minal isnad, terjadi putus dalam rantai sanadnya. Dan ada 2, jadi terputus rantai sanadnya bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah. Dan contohnya adalah saktun zahirun, yang ini nampak jelas ya. Ini bisa diketahui caranya dengan mempelajari tahun tarikh ruwat, sejarah para rawi, mulai dari tahun wafatnya, kapan mereka belajar, kapan mereka mulai menuntut ilmu. Atau nanti ada yang kedua, yang terbagi menjadi 4 ini,
al-mu'allaq, al-mursal, al-mu'dhal, al-munqati'. Kemudian yang shadh dan khafiyun ada dua, ini hanya diketahui oleh para ulama yang tertentu, tidak semua ulama mengetahuinya. Ini ada dua pembagiannya, al-mudallas dan al-mursal, al-khafi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas satu persatu dari pembagian ini, mulai dari al-mu'allaq sampai al-mursal, al-khafi. Insyaallah nalqakum 'alal khair, naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.